Alkitab mengungkapkan banyak hal tentang kehidupan setelah kematian yang menjadi harapan setiap pengikut Yesus Kristus. Surga adalah tema ajaran Yesus, Rasul Paulus, dan Kitab Wahyu. Namun penulis lain dalam Perjanjian Lama dan Baru juga menyebutkannya. Dalam satu bagian, Paulus menggunakan frasa surga tingkat ketiga yang membuat banyak pembaca penasaran. Paulus menjelaskan bahwa pada suatu waktu dia diangkat ke langit ketiga atau surga ketiga. Dia mengacu dirinya sendiri sebagai orang ketiga ketika dia menulis, "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia." 2 Korintus 12 ayat 2 hingga 4. Istilah surga dalam ayat tersebut berasal dari kata Yunani Uranus yang bisa diartikan sebagai langit. Kata Uranus dapat digunakan untuk merujuk pada alam yang berbeda. Uranus dapat mengacu pada langit dan atmosfer bumi, menjadikannya surga pertama. Ulangan 11 ayat 11, Mazmur 104 ayat 12, dan Yesaya 55 ayat 10. Itu juga bisa merujuk ke luar angkasa, di mana bintang-bintang dan planet-planet berada atau disebut surga kedua. Mazmur 8 ayat 3, Yesaya 13 ayat 10. Dan itu juga bisa merujuk pada tempat tinggal Allah yang berada di balik langit lain, tempat yang dikenal sebagai surga ketiga. Mazmur 33 ayat 13 hingga 14, Yesaya 66 ayat 1, Matius 6 ayat 9, Ibrani 7 ayat 26, dan Wahyu 11 ayat 19. Ketika Paulus berkata bahwa dia pergi ke surga tingkat ketiga, yang dia maksudkan adalah dia pergi ke tempat di mana Allah tinggal. Menariknya, Paulus menggunakan frasa diangkat untuk merujuk pada bagaimana dia diangkat ke surga. Itu adalah kata Yunani yang sama yang digunakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 untuk merujuk pada pengangkatan gereja. Paulus tidak yakin apakah dia secara fisik berada di dalam tubuh atau terpisah dari tubuh ketika dia mengalami surga. Ayat 2 hingga 3. Selama di sana, dia mendengar dan melihat hal-hal yang tidak dapat dia gambarkan dan dilarang untuk diceritakan. Ayat 4. Beberapa orang meyakini bahwa peristiwa ini terjadi selama perjalanan misionaris pertama Paulus, ketika dia dilempari batu dan dibiarkan mati di Listra. Tetapi kita tidak dapat memastikannya. Hak istimewa untuk melihat surga tidak diragukan lagi memberi Paulus keberanian untuk menghadapi pencobaan dan penderitaannya di kemudian hari. 2 Korintus 4 ayat 17. Orang Kristen yang hidup pada saat ini mungkin belum pernah melihat surga sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Namun kita bisa yakin akan masa depan kita di surga karena kita berada di dalam Kristus. Alkitab tidak memberitahu kita semua yang ingin kita ketahui tentang surga. Tetapi kita tahu bahwa itu akan menjadi tempat yang indah di mana kita akan tinggal bersama Kristus. Yohanes 14 ayat 3. Paulus tahu bahwa berada bersama Kristus jauh lebih baik daripada apapun yang dapat ia alami di bumi. Filipi 1 ayat 21 hingga 23. Sampai suatu hari, ketika kita selamanya memasuki hadirat Tuhan, kita dapat menyatakan dengan keyakinan bersama Rasul Paulus, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." 2 Korintus 5 ayat 7 hingga 8. Alkitab berbicara tentang upah yang berbeda di surga.
Yesus berkata bahwa ketika Dia datang, Dia akan membawa upah untuk diberikan kepada orang-orang berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya, Aku datang segera dan Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ada saatnya untuk menentukan upah bagi orang-orang percaya. Dalam suratnya kepada Timotius, kita membaca perkataan Paulus sewaktu dia menutup pelayanannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 7 hingga 8. Hanya pekerjaan-pekerjaan yang bertahan terhadap api pemurnian Allah yang memiliki nilai kekal dan layak untuk diberi upah. Pekerjaan-pekerjaan yang bernilai itu dihubungkan seperti emas, perak, dan batu-batu berharga. 1 Korintus 3 ayat 12. Dan merupakan hal-hal yang dibangun di atas dasar iman di dalam Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan mendapat upah disebut kayu, rumput kering, dan jerami. Bukan perbuatan jahat, tetapi kegiatan yang tidak sungguh-sungguh bernilai kekal. Upah akan dibagikan saat tahta pengadilan Kristus. Momen ketika kehidupan orang-orang percaya akan dievaluasi untuk mendapatkan upah. Pengadilan orang-orang percaya tidak pernah merujuk kepada penghukuman dosa. Yesus Kristus dihukum untuk dosa kita ketika Dia mati di kayu salib. Dan Allah berkata tentang kita, "Sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Ibrani 8 ayat 12. Oh, betapa mulianya orang Kristen tidak perlu takut kepada penghukuman, tetapi dapat mengharapkan upah mahkota yang dapat dia bawa ke kaki juru selamat. Sebagai kesimpulan, tidak ada tingkatan atau lapisan yang berbeda di surga, tetapi akan ada perbedaan upah yang diterima seseorang di surga.